Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ja'alal jannata liman ittaqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil alamin wa khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita laksanakan. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan suci ini. Dan kita akan menghadapi hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini saya akan sedikit mencoba mengupas tentang makna Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari dua kata. Satu kata Id, kemudian yang kedua adalah kata Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Berarti Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Saya ingin mencoba untuk menganalogikan bahwa yang namanya kembali artinya seseorang itu pernah pergi dari tempat semula. Jadi tempat semula manusia itu apa? Adalah kesucian. Sebagaimana Rasul sabdakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah dalam pengertian suci, maka artinya asal mula manusia adalah dalam kesucian. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, pada perjalanan hidup manusia, maka manusia digoda oleh setan laknatullah alaih. Maka kemudian manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, itu artinya dia telah berpindah, telah pergi dari tempat asalnya, yaitu kesucian itu sendiri. Nah, kemudian setelah dia pergi atau berpindah tempat dari tempat asalnya, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka kemudian dia sadar dan dia ingin kembali. Maka dalam bahasa agama kita disebutnya dengan taubat. Taubat artinya kembali. Maka ketika seseorang taubat, menyesali perbuatannya, menyesali dosa, kemudian dia mohon maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, itu artinya dia telah kembali ke tempat semula, yaitu kesucian. Jamaah hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita lihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah
Dan ketika tatkala kami berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujukal jannata, dan istrimu di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silahkan kamu nikmati apa saja yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi engkau jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Dr. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kalau kita lihat dari pendekatan makna kosakata ayat, di situ ada lafaz wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Nah, ada kata hadhihi, itu adalah salah satu isim isyarah yang menunjukkan dekat. Maka dimaknai bahwa ketika Allah mengatakan jangan kau dekati pohon ini, berarti antara Nabi Adam dengan pohon dan Allah Subhanahu wa taala beserta istri Nabi Adam itu Siti Hawa ada dalam posisi yang dekat. Lalu iblis menggoda, membujuk Nabi Adam agar mendekati pohon itu dan sekaligus memakan buah yang ada di pohon itu. Singkat kisah, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah dari pohon yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mendekatinya, apalagi memakannya. Maka hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu, maka lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat di surah yang lain, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarangmu untuk tidak mendekati pohon itu. Nah, jemaah rahimakumullah, di lafaz itu ada kalimat antilkuma. Ya, ada salah satu isim isyarah tilka, karena berdua jadi tilkuma. Nah, isim isyarah lafaz tilka itu adalah menunjukkan bahwa benda itu jauh dengan yang ditunjukinya. Nah, oleh karena itu, kalau melihat makna itu, artinya apa? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah itu, maka Allah dengan Nabi Adam dan Siti Hawa ada dalam posisi yang jauh. Apa hikmah? Apa ibrahnya? Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika seorang manusia, ketika seorang mukmin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan kepatuhan dan ketundukan serta kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin patuh, semakin tunduk seorang muslim, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seseorang berbuat dosa dan terus dosa itu dilakukan terus-menerus, maksiat dikerjakan terus-menerus, maka hakikatnya dia sedang menjauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia terus melakukan dosa, maka dia akan semakin jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat benda, ketika benda itu disimpan di dekat kita, maka di dalam benda itu ada tulisan. Maka tulisan itu bisa terbaca oleh kita karena dekat jaraknya dengan kita. Tetapi semakin benda itu disimpan di tempat yang jauh, maka akan semakin tidak kelihatan. Jangankan tulisannya, bendanya itu sendiri tidak kelihatan. Akhirnya orang tidak mengenal lagi itu benda apa, itu tulisannya apa. Hadirin, orang yang berdosa melakukan maksiat terus-menerus tanpa menyadari dirinya, tanpa melakukan perbuatan taubat,
memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatirnya adalah dia akan semakin tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Cermin jika dibiarkan berdebu, maka cermin itu akan kotor, dan kita tidak bisa bercermin ke cermin yang karena banyak debunya, dan kita tidak bisa melihat diri kita sendiri, kita tidak mengenali wajah kita sendiri. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa dan dia tidak memohon ampunan kepada Allah, dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah, sesungguhnya dia telah melumuri dirinya dengan dosa-dosa itu, dan pada akhirnya dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Maka secara otomatis hadirin, orang yang tidak mengenal dengan dirinya, maka dipastikan dia juga tidak akan mengenal dengan Tuhannya. Sahabat mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, maka setiap manusia, setiap kita pasti ada khilaf, pasti ada dosa. Dan setiap orang yang berbuat dosa, artinya dia telah berpindah. Dan ketika menyadari, kemudian dia bertaubat, artinya dia kembali kepada tempat semula. Itulah kefitrahan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, itulah sesungguhnya makna Idul Fitri, artinya orang yang kembali dari tempat semula, dia pergi ke tempat yang lain, dan dia kembali lagi ke tempat semula itu. Itulah yang disebut dengan kefitrahan atau kesucian. Mudah-mudahan karena kita menyadari sebagai hamba yang lemah, yang dhaif, pasti saja kita ada khilaf dan dosa, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah. Dan sesungguhnya itulah orang-orang yang kembali kepada kefitrahan atau kepada kesucian. Mudah-mudahan Idul Fitri adalah memberikan energi positif yang luar biasa kepada kita sekalian, bahwa kita adalah berniat untuk kembali kepada kesucian dengan memohon ampunan dari segala khilaf dan dosa. Akhirnya kami segenap Sivitas Akademika STAI Al-Muhajirin Purwakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah minal aidin al faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semuanya kembali fitrah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.